ada asap jika tak ada api. Mungkin itulah ungkapan yang pas ketika aparat kepolisian daerah Metro Jaya menggerebek tempat jasa pengetikan yang berlokasi di Pasar Pramuka Pojok, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat akhir pekan kemarin. Rupanya lokasi inilah yang jadi pangkal munculnya sejumlah kasus penipuan melalui telepon atau pesan singkat di telepon genggam. Kita melakukan penangkapan terhadap kelompok Makassar, kelompok mama minta pulsa, kelompok mengaku pejabat, undian berhadiah, atau kalau mau transfer silakan ke rekening ini. Nah, semuanya itu uang yang ditransferkan oleh para korban ke rekening yang sudah disiapkan, yang mana rekening itu dibuat menggunakan KTP palsu, ID palsu. Nah, pembuatan ID ini di TKP yang kita amankan kemarin. Dalam kasus ini, kami sempat ikut dalam melakukan penggerebekan di sejumlah tempat. Di antaranya di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Villa ini diduga kuat dijadikan sebagai tempat persembunyian komplotan pelaku penipuan yang mengatasnamakan penegak hukum dan kepala daerah. Dugaan polisi tak meleset. 8 orang yang diduga pelaku penipuan ini langsung diringkus. Villa berlantai 2 ini pun disisir untuk mencari barang bukti. Sampai akhirnya polisi menemukan sebuah buku dan kertas berisi data nama pejabat berikut nomor telepon genggamnya. Kejati Kepri, datanya ada juga, data-data bupati ini. Handphonenya kan ini dibuat dipakai sama dia buat modus ngaku-ngaku pejabat ini kan. Dari dalam villa ini, polisi menyita barang bukti berupa 19 buah telepon genggam berbagai merek, 34 buah kartu ATM dari berbagai bank, 4 buah buku tabungan, serta uang puluhan juta rupiah. Kartu ATM dan buku tabungan ini rupanya dibuat di tempat jasa pengetikan yang berlokasi di Pasar Pramuka Pojok, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Selain itu, polisi juga menyita laptop yang digunakan oleh pelaku untuk mencari data calon korban. Di tempat terpisah, polisi dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya ini juga meringkus satu tersangka lain atas Nasir merupakan pemain lama dalam sindikat penipuan yang mengatasnamakan penegak hukum dan kepala daerah. Polisi terus mengembangkan kasus ini sampai akhirnya muncul satu nama lagi, yaitu pelaku berinisial ES alias AS yang bersembunyi di wilayah Cibeber, Cianjur. Dari dalam rumah, polisi meringkus ES yang saat itu baru bangun tidur. Untuk mencari barang bukti, rumah ini pun digeledah. Polisi akhirnya menemukan sebuah laptop yang di dalamnya berisi histori pesan singkat dan aplikasi SMS caster. Data ini tentunya cukup kuat untuk dijadikan sebagai barang bukti kejahatan yang telah dilakukan ES. Sebelumnya, Subdit Jatanras juga menyita harta benda milik Effendi, otak pelaku penipuan lewat SMS di wilayah Wajo, Sulawesi Selatan.
Mobil dan sepeda motor mewah ini diduga kuat hasil kejahatan Effendi. Tempat tinggal Effendi juga digeledah untuk mencari barang bukti lainnya. Ya, SMS penipuan mama minta pulsa atau yang lainnya memang kerap meneror kita. Tak jarang, pesan singkat tersebut mampir di telepon genggam kita. Semoga saja polisi bisa terus meringkus para pelaku kejahatan satu ini.